Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Satria, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, batch 1 tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 42411520686. Hari ini saya akan mengadakan uji kinerja praktik pembelajaran di tempat saya mengajar, yaitu Miss DDI Tanete, dengan materi beradab kepada orang tua menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasanya, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Silahkan duduk. Sekarang saya tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Sudah hadir semua? Alhamdulillah. Kalau sudah hadir semua, jadi sudah hadir semua ya. Jadi baiklah anakku sekalian, jadi sekarang kita akan masuk ke pembelajaran akidah akhlak. Jadi di sini akan dibahas mengenai adab kepada orang tua. Jadi adab kepada orang tua menggunakan metode problem based learning PBL. Selanjutnya anak-anakku sekalian, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, jadi terlebih dahulu saya ingin mengetahui di sini ada beberapa bagian gambar. Ada gambar pertama, ada gambar kedua, ada gambar ketiga, kemudian ada gambar keempat. Saya akan naikkan anak-anakku sekalian satu-satu naik di atas. Jadi kalian nantinya menunjuk atau menyentuh gambar yang bagian manakah yang akan dipilih sesuai dengan yang bentuk dalam hatinya ya. Yang ini. Jadi coba sekarang kita mulai dari sentuh ya. Pilih gambarnya yang mana sesuai ekspresinya. Bagus. Berarti dia juga gembira. Sudah. Sekarang laki-lakinya, coba mulai dari ketua kelasnya. Silakan.
Dari ketua kelasnya? Coba dipilih. Langsung sentuh. Bagus. Berarti semangat. Bagus. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu. Jadi peserta didik itu nantinya harus mampu. Yang pertama, menjelaskan pentingnya beradab kepada orang tua. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh perilaku hormat kepada orang tua. Selanjutnya, terakhir, menunjukkan sikap santun dan patuh terhadap orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, setelah kita selesaikan tadi untuk ekspresinya, sekarang kita lanjut masuk untuk menonton videonya ya. Menonton videonya. Jadi sebelum diputar, jadi saya minta kepada anakku sekalian untuk lebih fokus untuk memperhatikan nantinya video yang akan ditayangkan ya. Jadi baiklah, selanjutnya anak-anakku sekalian, jadi kita akan menayangkan videonya tentang video anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi kebalikan dari yang tadinya ya. Kalau tadi berbakti, kalau yang ini sekarang durhaka kepada orang tuanya. Perhatikan. Jadi ini mungkar nakir yang disebut karena ini. Itu berarti itu anak yang durhaka. Seperti itulah gambaran anak yang durhaka. Karena si maling kundang ini mau berbakti kepada kedua orang tuanya, mau menolong orang tuanya, jadi dia berpikir untuk mencari kerja, untuk bekerja ya, untuk bekerja. Jadi pada akhirnya dia putuskan untuk pergi berlayar. Demi untuk apa? Untuk mencari nafkah untuk ibunya. Jadi seperti itu. Setelah dia putuskan untuk pergi berlayar agar mendapatkan uang untuk membantu orang tuanya. Ibu sudah merestui dengan apa yang akan dilakukan sesuai dengan keputusannya. Dia sudah berubah menjadi lelaki perkasa yang sudah dewasa. Pada saat telah sukses, dia melupakan janjinya kepada orang tuanya. Sedangkan orang tuanya di rumah menunggu dengan bersedih hati, menangis, menunggu kedatangan putranya. Anak-anakku sekalian, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, sekarang saya tanya, apa yang kalian rasakan
setelah menonton video tadi tentang durhaka kepada orang tua. Nah, sekarang siapa yang bisa? Bagaimana? Yang pertama sedih. Apalagi? Coba yang dari sini. Bagaimana? Sedih. Selanjutnya apa yang akan kamu rasakan apabila orang tua kalian tidak ada di rumah? Bagaimana? Bagus. Kemudian yang terakhir, mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Nah, bagus sekali, karena dia yang merawat sejak dari lahir hingga besar atau dewasa. Jadi seperti itu. Jadi bagus untuk anak-anakku sekalian. Jadi selanjutnya anak-anakku sekalian, di sini kita sudah masuk ke bagian inti, kegiatan inti. Jadi langkah orientasi siswa pada masalah. Jadi guru menyampaikan masalah, Aldi lebih suka bermain daripada membantu ibunya di rumah. Apa akibat dari sikap Aldi dan bagaimana seharusnya dia bersikap? Selanjutnya, jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran kerja kelompok, untuk kerja kelompok ya, jadi kita dulu breaking dulu ya. Jadi baiklah, saya akan mulai untuk breakingnya ya. Selamat pagi. Selamat. Jadi tidak fokus ya, berarti tidak fokus. Bagus dah kali. Selamat sore. Selamat malam. Berarti tidak fokus lagi. Sekarang perhatikan. Selamat sore. Bagus. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Satu kali lagi. Selamat sore. Jadi baiklah, karena sudah melakukan breaking, jadi untuk mengobati rasa lelah kita ya. Jadi ini ada kelompok 1, kemudian kelompok 2.
kita akan lanjut ya. Jadi kita akan mempresentasikan sesuai tugas masing-masing ya. Sesuai tugasnya masing-masing. Ayo silakan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 perwakilan. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 Siap membacakan. siap membacakan Dari tugas kami. dari tugas kami. Langsung baca nih. Yang dilakukan Aldi sebelum bermain, membantu orang tua. Bagus. Apa saja pekerjaan rumah yang bisa Aldi bantu? Menjemur pakaian, melipat baju, menyapu, mencuci piring. Kapan waktu yang tepat untuk bermain sesudah membantu orang tuanya? Bagaimana cara Aldi menunjukkan sikap peduli pada ibunya? Caranya berbakti kepada ibunya. Apa manfaat membantu orang tua bagi Aldi mendapat pahala? Bagus. Seperti itu ya. Kemudian soal yang kedua, Sarah. Siap? Semangat. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 siap membacakan soal jawaban dari pekerjaan kami. 1. Apa masalah utama pada kasus Aldi? Aldi tidak belajar, tanggung jawab, dan bisa dimarahi oleh orang tua. Soal kedua, siapa yang dirugikan dari sikap Aldi? Ibunya dirugikan karena harus mengerjakan semua pekerjaan sendiri. 3. Apa yang bisa terjadi jika Aldi terus bersikap seperti itu? Aldi lebih memilih bermain daripada membantu ibunya di rumah. Bagaimana perasaan ibunya Aldi jika tidak dibantu? Ibu Aldi mungkin merasa sedih, kecewa, atau kesal. 5. Apa akibat bagi Aldi sendiri jika tidak membantu di rumah? Ibunya bisa sakit atau lebih, dan Aldi bisa dianggap anak yang tidak peduli. Tepuk tangan meriah untuk kelompok 1. Bagus. Jadi nilai plus untuk kelompok 1 ya. Bagus caranya. Jadi semuanya saling berdiskusi tadi ya. Saling menjawab, saling membantu teman. Ya, mengerjakan soal-soal kelompoknya. Selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Selanjutnya kelompok 2 silakan naik. Kelompok 2 silakan naik. Kami dari kelompok 2 siap untuk membacakan soal jawaban kita. Oke, mulai. Pertama, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Aldi belajar membantu orang tua? Kedua, mengapa membantu orang tua itu penting? Mereka merawat kita saat waktu kecil. 3. Apa nilai hormat dari cerita ini? Patut kepada orang tua. Bagaimana perasaan orang tua jika anaknya rajin membantu? Senang. 5. Apa yang bisa kita lakukan jika melihat teman seperti Aldi menyuruh membantu orang tua? Bagus. Coba tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali ya. Jadi selanjutnya tampilan untuk kelompok 3. Silakan naik. Kami dari kelompok 3 siap untuk membacakan hasil diskusi
kelompok. Silakan dibaca. Adapun soalnya. 1. Apa yang sebaiknya dilakukan Aldi sebelum bermain? Ya. Aldi sebaiknya membantu ibunya terlebih dahulu. 2. Apa saja pekerjaan rumah yang bisa dibantu? Menyapu, cuci piring, merapikan mainan, menyiram tanaman, menata meja makan. Kapan waktu yang tepat untuk bermain? Setelah selesai membantu orang tua yang mengerjakan tugas. 4. Bagaimana cara Aldi menunjukkan sikap peduli pada ibunya? Dengan bertanya apakah ibunya butuh bantuan dan langsung membantu. 5. Apa manfaat membantu orang tua bagi Aldi? Aldi belajar tanggung jawab, disayang orang tua, dan membuat ibunya senang. Bagus sekali. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 3, kelompok yang terakhir tampil. Bagus sekali ya. Jadi baiklah anak-anakku sekalian, jadi itulah tadi untuk penampilan anakku sekalian untuk mempresentasikan tugas kelompok kalian masing-masing. Jadi makna beradab kepada orang tua. Orang tua berjasa sangat besar terhadap hidup anak-anaknya. Andaikan harta yang dimiliki seorang anak digunakan untuk membalas jasa orang tuanya, belum tentu bisa sebanding dengan jasa dan pengorbanan orang tuanya. Tahukah kalian jasa dan pengorbanan orang tua kepada anaknya? Orang tua melahirkan anaknya ke dunia, merawat, mengasuh, membesarkan dan mendidiknya. Begitu besar jasa orang tua kepada anak-anaknya. Karena itu sudah sepatutnya anak berterima kasih kepada orang tuanya dengan cara berbuat baik, menghormati dan menaatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk selalu patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Mengapa kita harus patuh dan taat kepada orang tua? Ibu kita telah bersusah payah mengandung kita selama lebih kurang 9 bulan. Ketika melahirkan, ia merasakan sakit luar biasa. Pada saat kita masih bayi, ia tidak dapat tidur dengan nyenyak karena ia kadang terbangun ketika kita menangis di waktu malam. Ayah bekerja mencari rezeki untuk kita siang dan malam. Mereka berdua bekerja keras demi kebahagiaan anaknya. Sebagai balas budi kita terhadap mereka, maka kita harus patuh dan taat kepada mereka berdua. Orang tua adalah manusia yang sangat berjasa kepada kita. Beliau berdua rela melakukan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya. Berikut ini beberapa alasan mengapa kita harus patuh dan hormat kepada orang tua kita. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua, beliau berdua mengasuh anaknya sejak bayi hingga dewasa. 3, doa orang tua kita selalu tercurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesan kita. 4,
Orang tua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 5. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berbakti kepada orang tua. Beberapa cara menghormati orang tua antara lain: 1. Menuruti perintahnya selama tidak bertentangan dengan agama. Berbicara yang sopan kepada beliau berdua. Selalu menampakkan wajah ceria, tersenyum di hadapan beliau. Rajin berdoa untuk keselamatan orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tua. Terakhir, yang keenam, merawat beliau ketika sedang sakit. Selanjutnya, B. Hikmah beradab kepada orang tua. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada orang tua sebagai salah satu amalan yang sangat penting. Seperti berikut. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Selanjutnya, apabila kedua orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala pun ridho. Kemudian, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Terakhir, berbakti kepada kedua orang tua dapat memasukkan kita ke jannah. Apa itu jannah? Yaitu surga. Demikianlah anak-anakku sekalian. Jadi pembahasan untuk hari ini sampai di sini pembahasannya. Jadi sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan anak-anakku sekalian setelah kita mempelajari topik tadi dengan judul tentang berbakti kepada kedua orang tua. Apakah merasa senang, bahagia, capek? Jadi seperti apa? Merasa bagaimana? Merasa senang. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian, cukup sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat untuk hari ini bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah saya akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.